Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Teman-teman sekalian, topik kita kali ini adalah cara mengatasi overthinking. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa disibukkan oleh proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri dengan siapa? Penyesuaian diri dengan diri sendiri, dengan mengenali potensi diri, dan juga menyesuaikan diri dengan lingkungan di luar diri kita, ya. Itu adalah pasti setiap hari kita melakukan itu. Nah, di dalam proses penyesuaian diri ada sebagian kita mengalami overthinking. Jadi segala macam kita pikirkan. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan overthinking itu, ya, atau OT itu. Jadi overthinking itu adalah pikiran yang berlebih, ya, berlebih terhadap sesuatu atau memikirkan sesuatu secara berlebihan dari apa yang seharusnya kita pikirkan. Sehingga apa yang terjadi, kita akan merasakan cemas, kemudian khawatir, kemudian juga mudah panik, ya. Ada sesuatu stimulus dari luar diri kita cenderung panik misalnya. Itu karena disebabkan overthinking. Lalu siapa biasanya yang mengalami hal ini? Ya, bisa saja siapapun itu, mau laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, orang tua, itu bisa, ya, terkena apa yang dimaksud dengan overthinking itu. Jadi segala hal dipikirin gitu, ya. Jadi tidak mesti ini adalah milik seseorang atau milik kelompok tertentu. Tapi memang kalau dilihat, ya, dari keadaan umum itu kebanyakan yang overthinking itu adalah perempuan. Jadi kalau di sekolah, ya, siswi misalnya, kalau di rumah mungkin ibu rumah tangga atau anak-anak perempuan, kalau di kantor, ya, karyawati misalnya. Jadi ada kecenderungan lebih banyak pada perempuan. Nah, baik teman-teman sekalian, kenapa perempuan yang lebih banyak overthinking? Karena perempuan cenderung berhati-hati, ya, takut salah ketika akan melakukan sesuatu hal, itu kehati-hatiannya lebih tinggi dibandingkan anak-anak laki-laki atau kaum laki-laki. Nah, baik teman-teman sekalian, overthinking itu akan membuat seseorang memikirkan sesuatu dalam jangka yang panjang, ya. Jadi lama gitu, ya. Kemudian apa yang menyebabkan itu? Banyak hal. Sehingga kalau kita berpikir panjang, melekat dalam pikiran kita. Jadi agak sulit dilepaskan, ya, kalau sudah kita memikirkan dalam waktu yang panjang. Nah, jadi biasanya overthinking itu akan menyebabkan kita menjadi stres. Nah, baik teman-teman sekalian, sebelum sampai bagaimana caranya, kita lihat dulu sebab-sebabnya, ya. Yang pertama adalah biasanya itu tadi, ya, karena memikirkan sesuatu itu panjang dan banyak yang kita pikirkan, jadi stres, ya. Itu yang pertama. Nah, stres itu bisa menjadi penyebab, bisa menjadi akibat gitu. Nah, jadi dalam hal ini yang pertama kita lihat, karena dia stres, karena kita stres, kita overthinking, ya. Kemudian yang kedua, trauma, ya. Kemudian yang ketiga adalah persepsi diri yang negatif. Jadi biasanya orang-orang yang peragu, kurang percaya diri atas potensi yang dimilikinya, padahal kita banyak memiliki potensi diri yang positif, tapi karena peragu sehingga persepsi dirinya negatif. Kemudian bagaimana kita tahu caranya? Itu kan tiga, ya, tiga bagian besar penyebabnya. Lalu bagaimana kalau melihat ciri-ciri bahwa kita itu adalah orang yang cenderung overthinking, ya? Berikut tanda-tandanya. Yang pertama, sering gelisah, ya. Kemudian terlalu memikirkan apa kata orang lain, misalnya kata lingkungan sekitar dan sebagainya. Dan kadang-kadang itu adalah kekhawatiran. Kemudian takut memulai sesuatu, ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa, kalau dosen yang tanya, ada yang bertanya, diem aja gitu, ya.
Ada yang ingin menanggapi juga diem aja gitu, takut ditertawakan oleh teman sekelasnya dan sebagainya. Padahal itu belum tentu ya. Kemudian apa sebetulnya yang biasanya dipikirin ya, yang dipikirkan oleh orang-orang yang overthinking? Itu ada dua hal. Sesuatu yang telah terjadi dan sesuatu yang akan terjadi. Sehingga yang overthinking itu sulit berada di masa kini gitu ya. Jadi sebetulnya kenapa kita jadi overthinking? Kita sering memikirkan masa lalu dan memikirkan yang akan datang. Nah, sekarang dampaknya apa kalau kita overthinking ya? Nah, sekarang pada tubuh misalnya kita akan merasa sering lelah ya, karena banyak mengeluarkan energi. Kemudian mungkin juga terganggu waktu tidur ya. Kemudian sulit fokus nih mahasiswa misalnya ketika kuliah nggak bisa fokus, misalnya pelajar ketika sekolah di guru sedang menjelaskan materi pelajaran, siswa itu sulit fokus karena dia overthinking ya. Kemudian yang keempat adalah cenderung emosinya tidak stabil ya. Ya tadi itu karena cemas jadi tidak stabil. Kemudian yang kelima adalah gangguan fisik, misalnya misalnya migrain ya, kemudian demam, misalnya nyeri dada, ataupun pada orang-orang yang dewasa, misalnya seusia saya misalnya, atau karyawan-karyawati yang di atas usia 40 misalnya, kalau kita overthinking, tekanan darah menjadi tinggi. Jadi ibu-ibu rumah tangga itu banyak yang overthinking ya, mengkhawatirkan anaknya. Kalau yang bersangkutan sedang bekerja misalnya di satu tempat, di kantor, ataupun sedang berbisnis di tempatnya masing-masing, itu memikirkan bagaimana perkembangan anaknya yang sedang sekolah ya. Apalagi yang sekolahnya misalnya di masing taman kanak-kanak, ataupun misalnya SD dan sebagainya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya mereka aman-aman aja di sekolah, tapi orang tuanya berpikir jauh ke depan, mengkhawatirkan sesuatu gitu ya. Kemudian jadi sebetulnya overthinking itu bisa mengganggu fisik dan psikis. Kesimpulannya, apakah aktivitas kita terganggu? Iya. Jadi apakah itu di rumah, di sekolah, di kampus, dimanapun Anda berada, teman-teman berada, pasti akan terganggu kalau kita overthinking. Jadi kalau lagi di luar mikirin di rumah, kalau di rumah memikirkan di keadaan di luar, begitu seterusnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menghindarinya ya. Dengan mengenal sebab-sebabnya tadi, semoga teman-teman bisa dapat menemukan solusinya mulai dari sebabnya gitu ya. Sebetulnya kalau kita lihat, ini khusus buat teman-teman mahasiswa yang sedang menulis skripsi misalnya, ataupun para pelajar yang sedang mengerjakan tugas-tugas dari guru, itu seringkali kita banyak berpikir setiap hari dari mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi, kita banyak berpikir. Bagaimana cara mengatasinya ada banyak, tapi di kesempatan ini saya sampaikan satu aja. Tetapi satu ini insya Allah bermanfaat ya, yaitu, dan mudah-mudahan ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman pelajar dan mahasiswa. Jadi gini, setiap kali kita bangun tidur sampai kita melakukan berbagai aktivitas sampai dengan akan tidur lagi, itu kita berpikir banyak. Ya, ada ribuan pikiran yang datang dan pergi ya. Mungkin kalau ada juga misalnya teori yang mengatakan kurang lebih 10.000 pikiran yang datang dan pergi setiap hari, dan perlu teman-teman ketahui 80% itu adalah pikiran yang lama. Yang muncul lagi itu. Jadi rutinitas itu muncul setiap hari, dan kurang lebih 20% yang baru. Nah, jadi kesempatan untuk berpikir yang baru itu kecil, 20% kurang lebih ya. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman mahasiswa dan pelajar dan siapapun yang mendengar konten ini, mari kita maksimalkan yang 20% itu untuk berpikir yang baru.
Jadi jangan sampai kita didominasi oleh pikiran-pikiran di alam bawah sadar kita yang muncul lagi, itu lagi setiap hari yang menguasai pikiran kita. Nanti akan menguasai perasaan kita dan akan mengganggu aktivitas kita. Nah, bagaimana caranya nih yang memaksimalkan kira-kira 20% ini? Sulit untuk kita maksimalkan kalau kita tidak punya rencana kerja, ya. Rencana kerja itu rencana siapa saja? Pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pebisnis, karyawan, karyawati membuat rencana. Saya fokus sekarang kepada pelajar dan mahasiswa. Buatlah rencana harian secara detail ya. Dari mulai bangun pagi, apa yang akan dikerjakan. Bagi menjadi 4 ya. Pagi, siang, sore, malam. Kenapa bagi 4? Supaya kecil-kecil ya. Jadi goalnya itu kecil-kecil supaya juga mudah kita mengeceknya. Apa ini sudah diselesaikan atau belum gitu ya. Atau minimal 3 lah, jangan sampai pagi dan sore aja. Tapi kalau 3, pagi, siang, malam gitu ya boleh. Jadi minimal 3 atau 4 bagian. Jadi kalau 3 berarti per 8 jam. Kalau 4 berarti per 6 jam ya. Silahkan atur masing-masing waktunya sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu yang bisa saya bantu buat teman-teman untuk mengurangi overthinking supaya aktivitas kita terarah ya. Jangan sampai dikuasai oleh 80% pikiran kita yang itu saja ya. Jadi kita hendaknya memaksimalkan yang 20% ini ya. Karena yang 80% itu memang sudah ada gitu, tidak bisa juga kita paksakan untuk usir ya dari pikiran kita. Karena itu adalah masuk dalam kehidupan kita sudah. Jadi terutama ini berkumpul di alam bawah sadar kita. Nanti akan muncul sesuai dengan stimulusnya yang ada pada saat itu ya. Jadi begitulah teman-teman sekalian, satu ini mudah-mudahan bermanfaat, yaitu buatlah rencana harian secara mendetail sehingga kita dapat mengevaluasinya setiap hari menjelang tidur. Dengan demikian kita akan berusaha untuk keluar dari kebiasaan overthinking. Kenapa? Karena nanti akan kelihatan bahwa hari itu kita sudah melakukan banyak hal, kemudian kita dapat berbahagia pada hari itu karena goal-goal yang kecil itu sudah kita capai pada setiap harinya. Jadi jangan bingung lagi ya pelajar dan mahasiswa, apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan pada hari itu bisa kita evaluasi dan kemudian apa kekurangan dan kelebihannya. Mudah-mudahan meskipun satu ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.